Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, selamat sore. Apa kabar Anda semua yang menyaksikan kami di Pijar TV, Facebook Live, ataupun juga di GoPlay. Kami dari Selasa Berbagi kembali menemani kamu semua untuk seolah-olah kita selalu mengingatkan kalian semua bahwa saatnya kita untuk diingatkan berbagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kepedulian dimulai dari membuka mata, membuka hati kita. Apakah ada orang-orang yang sebenarnya selama ini mungkin butuh pertolongan kita, tapi kita mungkin belum hadir di sana. Yuk, mulai sekarang peka sama teman-teman kamu, lihat, gampang kok, lihat aja update statusnya mereka. Kalau misalnya update statusnya tentang galau-galau, nah jangan langsung dibully gitu ya, atau dibilang, ih ababil banget sih. Tapi coba kamu mulai sesuatu yang baru gitu loh. Japri mereka terus tanya, halo, apa kabar? Apa yang bisa aku doain buat kamu? Tanpa kamu harus nanya masalahnya lebih banyak, kenapa enggak kamu mulai peduli dengan menanyakan atau menawarkan diri untuk mendoakan dia. Hal yang kecil bisa bermakna lebih buat kehidupan mereka. Atau kamu juga bisa mulai cerita tentang Injil buat mereka semua. Karena Injil adalah kekuatan bagi setiap kita yang percaya pada dia. Oke, tapi yang pasti nih sebelum saya mulai selesai berbagi sama teman-teman yang kelihatan di layar pada sore hari ini, saya juga mau ngebagiin buat teman-teman bahwa ini juga saatnya untuk kita semua menjadi bagian dari apa yang dilakukan oleh Pijar TV. Kalian bisa memberikan donasi, karena setiap donasi yang Bapak, Ibu, rekan-rekan berikan itu bisa digunakan oleh Pijar TV untuk menyebarkan penayangan tentang Injil di satelit-satelit yang menjangkau area-area terpencil Indonesia. Ada satu nomor rekening yang teman-teman atau Bapak Ibu saudara sekalian bisa lihat, yaitu BCA 5055182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia yang dapat Anda gunakan untuk bisa menyalurkan donasi Anda pastinya. Dan kalau mungkin sampai hari ini Anda masih belum tahu nih, Pijar TV itu dapat disaksikan di mana sih? Anda bisa lakukan dua hal. Yang pertama, Anda bisa saksikan Pijar TV di Transvision channel 778, atau Anda juga bisa menyaksikannya secara streaming di www.pijar.tv. Dan Pijar TV disiarkan selama 24 jam. Kalau kamu punya masalah, atau mungkin Anda ingin butuh didoakan, ada pertanyaan mungkin, atau komentar, ataupun saran, ada 0813-8700-7055, sekali lagi ya, 0813-8700-7055 yang dapat kamu gunakan untuk kamu bisa WhatsApp, dan ada tim dari Pijar TV yang siap untuk melayani kamu pastinya. Satu lagi, kami mengundang Anda juga untuk hadir di online shop Pijar TV yang ada di Shopee ataupun Tokopedia, karena kamu di sana bisa mendapatkan berbagai macam merchandise seperti yang ada di layar semua saat ini. Ada kaos, tote bag, bahkan juga ada bahan pengajaran dari Bapak Ezra Alfredsoru, Pendeta Ezra Alfredsoru, dan juga Bapak siapa ini? Bapak Ibu saudara sekalian, tebak, ayo. Bang Nursena. Ya. Makanya kalau misalnya kamu sampai hari ini belum pernah mendengar ada pengajian dari Pak Bang Nursena, atau belum pernah mendengar juga tentang apa sih yang sebenarnya dibagikan dan diajarkan oleh Bapak Ezra Alfredsoru, inilah saatnya mampir ke online shopnya Pijar TV, ada di Shopee ataupun Tokopedia. Alright, langsung aja kita mulai buka acara kita Selasa Berbagi. Tadi ada Randy, halo Pastor Randy Chandrinata, apa kabar? Halo Bang Jo. Halo, hari ini tumben pakai pink, nggak berangkat apa nih? Ada hari khusus mungkin? Enggak, ini kemarin baru dipakai, jadi dipakai lagi aja biar enak nyucinya. Praktis banget jawabannya, ternyata nggak ada yang lebih rumit dari itu ya. Kalau udah berumah tangga gitu, kita mengerti lah kondisi istri kita. Oh gitu. Oke. Dan juga nih ada juga Peter Chris. Halo Mas Chris, apa kabar Mas Chris? Kok kenapa Mas Chris? Kenapa? Ada apa nih hari ini? Hari ini ada cerita apa nggak dari kehidupanmu? Gak ada yang patut diceritakan dari kehidupan saya. Yang patut diceritakan adalah kehidupan Yesus dan pengajaran-pengajarannya. Wow, I feel good. Dia ngomong apa nggak kedengeran?
Nggak ada yang mesti ceritakan. Yang ceritakan adalah penyanyi tentang Yesus katanya gitu. Lalu ada Raguel Lewi, ada El. Apa kabar El? Baik, Bapak Joe. Hello everyone. Mari kita ngobrol soal hal-hal menarik. Let's go. Langsung. Ada deh. Kalau langsung dikomain gitu, langsung kalau gitu. Oke. Nah, sore hari ini kita ada satu tema yang menarik berhubungan dengan PK. Namanya, dapat PK nggak? Dapat PK nggak? Ini pertanyaan atau judul ya, karena cukup menantang nih. Saya udah ngebahas lebih jauh nih. Ada El pelayanan, Randy pelayanan, Mas Kris diundang pelayanan. Suka diundang untuk melayani gitu kan. Nah, versi mereka. Oke. Apapun versinya. PK ini kan suka jadi hal yang sensitif ya. Orang kalau misalkan ngomongin tentang PK itu sensitif banget gitu kan. Kalau boleh tahu, mungkin teman-teman bisa ngasih pendapatnya. Sebenarnya PK ini ada asal muasalnya nggak sih? Dasarnya dari mana sih tentang pemberian PK ini gitu loh? Apakah ini suatu kebiasaan tertentu kah dari zaman purbakala kah? Atau kebiasaan gereja kah? Atau apa menurut teman-teman? Coba kasih pendapat ya kira-kira. Dari mana sih asal muasal PK ini sebenarnya atau persembahan kasih itu? Silakan dari dulu deh Ren. Boleh Ren? Ya, mengenai PK ya, tentunya aku rasa tiap gereja juga punya kebijakan yang berbeda-beda ya di dalam memandang PK gitu ya. Ada yang memandang PK itu ya sebatas ongkos transport kayak gitu kan. Jadi ya pasti ala kadarnya. Tapi ada juga yang mempersiapkan itu yang terbaik. Jadi bukan ngelihat ke ongkos transportnya tapi ke pemberitaan firman, ke pelayanan khotbah ini sebagai sesuatu yang sangat penting sehingga tanda kutip dihargai dengan pemberian yaitu persembahan kasih itu gitu. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri mungkin bicara soal persembahan kasih atau upah bagi mereka yang melayani itu kita bisa temukan di surat-surat Paulus ya. Salah satunya itu aku bacain di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-9. Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan? Gitu. Ya itu mungkin kalau dibaca sekilas apa maksudnya gitu ya. Tapi ini biar lebih jelas di ayat ke-11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kayak gitu. Jadi Rasul Paulus tuh bilang ada lembu kalau lagi mengirik. Nah lalu kan mengirik itu kan biasa kayak benih-benih diinjek-injek supaya hancur gitu kan. Nah terus dari benih-benih itu ada yang bisa dimakan sama si lembu itu. Nah kalau diberangus itu artinya mulutnya ditutup. Jadi walaupun si lembu itu udah kerja, udah nginjek-nginjek itu sepanjang hari, tapi dia nggak dapetin upah apa-apa gitu, dari apa yang dia telah lakukan. Jadi Rasul Paulus bilang bahwa setiap pekerja, orang yang telah melakukan pelayanan itu hendaknya mendapatkan upah dari apa yang telah dia usahakan. Nah, mungkin berangkat dari situ gereja-gereja sampai sekarang pastinya memberikan penghargaan ya, upah kepada mereka yang melayani, dan tentunya bentuknya itu juga berbeda-beda kan. Bisa berupa materi, bisa berupa uang, bisa berupa bingkisan gitu dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas apakah karena kita mengetahui bahwa setiap pengerja itu harus mendapatkan upah, akhirnya kita menjadi seorang hamba bayaran kayak gitu kan. Jadi kita hanya bergerak ketika sudah dipastikan mendapatkan sesuatu. Kalau nggak dapat, ya kita diem aja. Nah itu kan jadi sebuah pertanyaan kayak gitu. Mungkin itu dari aku dulu Bang. Jadi kalau misalnya aku boleh tarik kesimpulan dari apa yang Randy tadi share itu adalah
kalau ketika tadi firmannya tadi kan bilang gini, kalau ketika kita sudah menabur, apalagi menabur firman, maka apakah salah kalau misalnya kita menuai sesuatu yang sifatnya duniawi? Itu kan ya tadi ya, basicnya, dasarnya kan ada seperti itu. Kalau dari El sendiri ngelihatnya gimana El? Apakah PK ini persembahan kasih itu adalah suatu hal yang memang udah jadi kewajiban gitu, terus setiap gereja selalu ngasih, atau ada ceritanya di balik itu semua tuh ada ceritanya, memang ya ini adalah tradisi kami, oh ini adalah aturannya, memang ada gitu loh. Oke, jadi sebenarnya memang walaupun yang terkenal memang kata PK, tetapi sebenarnya dulu sebelum kata PK itu terkenal ada satu kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu viaticum. Kalau Viaticum, viaticum, mungkin Mas Chris atau Pastor Randy tahu. Viaticum itu berarti itu sangat besar pengaruhnya di gereja Katolik. Viaticum itu bisa berarti Eucharis atau yang disebut sebagai perjamuan kudus, tapi juga di dalam bahasa Latin ya, bahasa Latinnya, Viaticum juga bisa berarti bahwa itu provisi untuk provisi zaman dulu di kerajaan Roma. Jadi itu kayak semacam dana atau semacam uang, maksudnya untuk traveling, untuk transport, dan untuk supply, ya untuk misi publik, bisa. Dan itu Viaticum juga bisa berarti bonus untuk Roman Legioner, dan saya rasa itu ada hubungannya sama pencukupan lah, untuk dicukupin dalam perjalanan mengemban misi, ada sisi itunya. Jadi Viaticum hanya bisa ada kalau misalnya ada misi yang harus dikerjakan, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Jadi kasarnya saya nggak berani bilang itu wages atau upah, saya nggak berani bilang itu salary, tapi bahasa Inggrisnya mengatakan itu allowance. Allowance itu kayak semacam sebenarnya kayak pocket money sebenarnya. Jadi saya nggak bisa bilang apa-apa karena ini sebenarnya tradisi sudah ada dari lama. Zaman dulu kan tidak ada mobil pun, itu semua yang itu Viaticum adalah hal yang biasa sebenarnya. Tapi yang memang menjadi masalah adalah kalau misalnya kita bergeser dari hanya menginginkan Viaticum ya tanpa peduli misinya, itu jadi problem. Karena Viaticum itu hadir justru, atau persembahan kasih itu hadir untuk sebagai satu alat untuk membantu agar misi itu berjalan dengan baik. So kuncinya adalah orangnya harus punya misi dulu. Jadi dan kalau dari saya sendiri, kalau saya sudah belajar nih di 2 Korintus 8, jadi kalau bisa dicek, ini 2 Korintus 8 versi BIMK. Ini Paulus yang ngomong bahwa ini perikopnya aja judulnya sumbangan uang dari orang-orang Kristen. Jadi memang ada beberapa ide bahwa memang hamba Tuhan itu perlu digaji. Mungkin saya nggak berani bilang gaji seperti apa, saya nggak mau berpolemik di situ, tetapi karena gini, pekerjaan menginjil itu tampaknya kalau saya berani mencoba ngeliat konteks sedikit, memang Paulus sedikit berbeda, karena dia juga ngejual tenda dan sebagainya, bahwa dia untuk mencukupi kebutuhan dan juga bisa bantu orang lain. Tapi saya menemukan beberapa rasul yang lain, itu nggak sepertinya tidak seperti Paulus. Jadi, para rasul itu sebenarnya mereka dapat allowance juga, allowance dari gereja, karena mereka mengajar, berkhotbah kemana-mana, ke berbagai macam gereja. Tapi memang ada satu yang unik, itu Paulus tidak ambil. Betul, itu Paulus nggak ambil. Jadi sebenarnya itu adalah sebuah pilihan, apakah mau ngambil atau enggak, ataukah ada yang memilih untuk kasarnya menjadi seorang hamba Tuhan seperti Paulus yang berjualan tenda, itu sebuah pilihan. Tapi sebenarnya saya rasa the real problem itu bukan soal hamba Tuhan digaji atau enggak. The real problemnya menurut saya yang bikin polemik adalah karena misalnya uang ini menyebar, yang tadinya mungkin hanya untuk hamba Tuhan saja, yang lain orangnya volunteer, sekarang PK itu nyebar kemana-mana. Jadi semua orang dikasih PK, semua orang hanya mempertanyakan kepantasannya seperti apa sih, etikanya seperti apa sih. Jadi saya rasa pertanyaan perlu ditajam juga. Karena sampai detik ini saya rasa tidak ada satupun yang menolak, bahwa satupun tidak setuju bahwa hamba Tuhan patut mendapat upahnya. Bahkan seorang hamba Tuhan dari
Gereja Reform Injili Indonesia yang sangat terkenal menentang teologi kemakmuran, yaitu Reverend Dr. Stephen Tong. Itu dia sangat support sama gereja-gereja pendeta-pendeta pedalaman, support allowance. Jadi it's impossible. Dan beliau pun percaya atau nggak percaya perpuluhan. Tapi yang jadi masalah adalah etika. Saya rasa yang jadi perdebatan adalah etika, sampai berapa sih viatikum harus diberikan? Terus bagaimana dengan kondisi hati orang yang diberikan? Terus apakah semua orang harus dapat? Saya rasa the real question itu di situ. Kalau menurut saya, nggak tahu yang lain. Oke. Ya sih, karena itu menarik ya. Tadi El kan bilang bahwa orang itu berhak untuk mendapatkan allowance tadi atau pocket money tadi istilahnya. Itu pada waktu orang itu mengemban misi. Nah itu sebetulnya kan utamanya. Tapi ya jadinya pertanyaan berikutnya adalah apakah orang-orang yang tidak bicara di mimbar itu juga berhak untuk mendapatkan atau diberikan allowance tersebut gitu. Karena ya kita bisa lihat gitu ya, di berbagai denominasi, berbagai gereja punya aturan yang berbeda-beda. Mas Kris ada nggak sih Mas cerita-cerita atau mungkin dari sejarah sendiri sebetulnya? Enggak. Karena mungkin juga orang belajar dari suku Lewi itu harus ada yang memelihara kehidupan mereka, sehingga memang harus diberikan allowance juga, dan akhirnya para pengurus gereja juga adalah bagian dari suku Lewi. Banyak orang mengaitkan dengan banyak ayat, banyak orang mengaitkan dengan banyak dalil gitu. Kalau dari Mas Kris sendiri gimana Mas? Apa yang bisa di-share Mas di sini Mas? Terus aku mau tambahkan dikit dari yang Pastor El tadi katakan, bahwa Paulus juga menerima katakan kompensasi dari jemaat. Jadi dia tidak hanya bekerja, jadi tidak hanya bikin tenda saja. Saat dia bikin tenda itu karena dia tidak mau menerima kompensasi dari orang Korintus, tapi dia menerima dari orang Makedonia, dia terima dari jemaat Filipi gitu. Jadi saya pikir Paulus saat itu ada pertimbangan-pertimbangan khusus kapan dia bisa menerima pemberian dari jemaat dan kapan dia menolak pemberian dari jemaat. Dan ini seharusnya menjadi guidance bagi kita semua yang berurusan dengan persembahan kasih ini. Apakah kita akan menerimanya atau kita akan menolaknya? Ya kadang kebanyakan orang yang menerimanya dan kemudian diberikan kembali kepada jemaat tersebut. Betul. Karena jemaat tersebut lebih membutuhkan. Atau kadang diterimanya pun itu kembali bertanya kepada Tuhan, dan ini buat siapa? Itu yang saya tambahkan tadi, agar jadi lengkap, bahwa tidak Paulus bukan tidak sama sekali menerima kompensasi, tapi ada masa-masanya dia menerima, ada masa-masanya dia menyingsingkan lengan bajunya dan kemudian bekerja sebagai pengrajin tenda di Korintus itu saat itu. Oke, jadi ini adalah persoalan yang benar sensitif dan jarang sekali dibicarakan secara terbuka seperti ini. Jadi saya apresiasi Pijar TV dan kawan-kawan yang berani speak up masalah ini saat ini ya. Kalian keren, dan mungkin saja nanti akan mendapatkan riak gelombang dari para netizen dan para pastor yang gitu. Gue jadi hilang. Gini. Jadi harusnya yang jadi dasar adalah sikap generosity dari makhluk hidup, yakni manusia. Terlebih kita semua yang adalah ciptaan baru dan menyebut diri dan disebut oleh orang lain sebagai Kristen. Generosity harusnya jadi DNA-nya di situ. Dan kalau kita melihat ke belakang, bahwa disebutkan tadi, ada yang mengatakan bahwa orang-orang Lewi yang banyak mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di kemah suci atau kemudian ke tabernakel dengan tugasnya masing-masing, setiap suku atau setiap family, setiap puak itu punya tugas masing-masing, dan sehingga mereka dipelihara atau diperhatikan oleh saudara-saudaranya yang lain. Itu yang terjadi. Dan kemudian itu dipakai sebagai guidance, itu juga tidak masalah. So kembali lagi bahwa
Perjanjian Lama itu bisa kita pakai sebagai guidance bagaimana kita beretika, etisnya beretika di era Perjanjian Baru. Jadi bukan harus dilakukan, tapi guidance how to become ethics di dunia ini. Dan kemudian ada juga nabi-nabi yang berjalan dari kota satu ke kota lainnya. Itu juga demikian, bahwa mereka menerima generosity dari orang-orang yang dikunjunginya, gitu. Dan ini berlanjut terus. Makanya kita bilang bahwa Elijah juga dipelihara atau diperhatikan oleh orang-orang yang ditumpanginya, dan seterusnya. Kemudian Samuel juga dijamu di setiap tempat keluarga di mana dia berkunjung dan kemudian mengajar dan mengadili, dalam artian ketika satu nabi atau orang Lewi mengajar, itu mengadili itu juga sekaligus melihat, menimbang perkara, kan sekaligus mengajar. Yeah. Itu yang terjadi. Jadi pemberian sukarela dari orang-orang yang dilayaninya. Hanya memang terjadi penyimpangan, termasuk anak-anak Imam Eli, anak-anak Samuel itu juga penyimpangan gitu. Mereka mengejar gitu kan. Jadi tidak ya udahlah apapun gitu kan. Tapi mereka mengejar laba dan kadang-kadang memutarbalikkan. Ya, ini kita bisa lihat, memutarbalikkan keadilan itu. Kalau kita bisa parafrasekan atau kita linearkan, paralelkan dengan dunia ini gitu kan, dia kayak demi menyenangkan audiens nantinya, wah aku akan kasih materi yang memuaskan telinga mereka gitu kan. Kalau aku mengisi pengadilan, wah PK-nya makin tipis. Bisa jadi akan seperti itu ketika orang-orang mengharapkan seperti anak-anak Samuel dan anak-anak Imam Eli tadi. Kemudian ini pun berlanjut ketika Yesus mengutus 12 muridnya dan juga 72 muridnya itu, kan dia bilang bahwa masuk ke rumah yang menerima kalian dan tinggallah di sana gitu. Artinya dengan adat istiadat orang Timur Tengah ya sampai sekarang, itu kalau sudah masuk ke rumah, jadi semua kebutuhannya itu dipenuhi oleh tuan rumah itu. Gitu. Dan kemudian juga ketika bergerak keluar dari rumah terus kemudian menuju ke tempat yang lain, itu pun diberikan uang saku, kalau tidak makanan yang ada gitu kan, sehingga dia diperhitungkan dia bisa sampai ke lokasi berikutnya tanpa kekurangan. Nah, itu guidance-nya. Dan Yesus pun demikian, disupport oleh banyak orang. Dan banyak tulisan Paulus juga mengatakan demikian juga. Jadi it's okay sebetulnya orang-orang yang mengajar itu diberikan seperti teman-teman tadi katakan kompensasi, tidak ada masalah. Tetapi bukan menuntut kompensasi, karena semuanya itu datang dari generosity dan kemurahan daripada orang-orang yang disinggahi dan orang-orang yang diajarkan. Bahkan dalam didase, dalam tulisan tertua ya, itu pun diatur sedemikian rupa, sama tadi. Prinsipnya sama. Jadi orang boleh, seorang pengajar boleh tinggal sampai 3 hari, diatur seperti demikian. Kemudian ketika dia keluar dari rumah tersebut juga diberikan uang saku dan seterusnya. Jadi saya pikir justru yang aneh adalah ketika seseorang yang mengajar dan kemudian tidak diperhatikan, itu aneh. Itu pertama. Yang kedua, orang yang mengajar kemudian menuntut yang aneh-aneh. Itu jadi dua belah pihak ya. Ya, kedua belah pihak. Jadi dua hal ini harus diseimbangkan. Harus ada pengertian daripada yang diajar. Betul. Bahwa orang ini memberkatimu dengan firman Tuhan dan pengajaran. Secara wajarnya adalah kamu memberikan kepada dia apa yang kamu punya. Kemudian juga orang yang mengajarkan juga harus memberikan yang terbaik dan tidak mengharapkan imbalan yang ditargetkan. Karena begini, bagi para pengajar, orang ini kan tidak hanya omong kosong. Tentunya apa yang diajarkan itu kan harus dipertanggungjawabkan. Dan bagaimana dia mengajarkan yang bertanggung jawab, ada waktu-waktu yang dia dedikasikan untuk belajar.
Dan kemudian ada juga bahan-bahan yang dia baca. Belum lagi kalau dia membelanjakan apa yang diterimanya, yang telah diterimanya dan akan diterimanya. Betul. Kepada buku-buku dan pengetahuan-pengetahuan yang lain atau kursus atau seminar dan seterusnya. Jadi seharusnya dua pihak ini kalau bisa saling melihat, sama-sama berkaca dalam posisi yang sama, masing-masing seharusnya bisa berjalan beriringan. Hei, ini tugasmu, ini tugasku, kita bisa berjalan bersama-sama untuk saling memperlengkapi. Dan itu biblical dan juga terbukti secara tradisi dan sejarah. Gitu. Ya, itu make sense banget sih sebenarnya ya. Jadi satu pihak merasa sudah diberkati dan akhirnya memenuhi kebutuhan, bisa dalam tanda kutip itu ya, memenuhi kebutuhan dari si yang sudah melayani di situ. Dan satu lagi ya, dia nggak maksang standar gitu loh, harus seperti ini gitu kan, karena bagian dia adalah melayani, itu sih sebenarnya. Dan ini kita kan selalu kalau di Selasa Berbagi ini kan kita selalu membahas pertanyaan-pertanyaan yang dikirim sama para pemirsa kita kan, yang udah masuk juga. Dan oleh karena itu teman-teman yang lagi nonton acara ini di Facebook Live ataupun di GoPlay, silakan kamu bisa tulis pertanyaan kamu di komen yang ada di situ ya. Jadi silakan kirimkan pertanyaannya. Nyambung dari apa yang tadi udah di-share sama Mas Kris. Ini ada satu pertanyaan dari pemirsa yang kita mau bahas. Mungkin El sama Randy bisa nambahin karena mungkin sebagian udah dijawab sama Mas Kris gitu ya. Tapi mungkin El sama Randy bisa nambahin. Pertanyaannya gini, Kak, menurut saya yang layak untuk menerima persembahan kasih atau PK seharusnya mereka yang melayani secara full timer. Bagi hamba Tuhan yang bekerja atau punya usaha ya seharusnya melayani sebagai bentuk ucapan syukur dikasih berkat dari pekerjaan. Benar nggak sih Kak? Atau persembahan kasih itu atau PK itu wajib diberikan kepada semua hamba Tuhan? Bukankah kalau diwajibkan gini motivasi lain bisa jadi salah? Siapa yang mau kasih pendapat tentang hal ini? Silakan. El atau Randy, silakan. Coba Randy dulu aja. Silakan. Jadi ini pertanyaan menarik ya. Kalau hamba Tuhan yang bekerja atau punya usaha itu melayani sebagai bentuk ucapan syukur dari apa yang dia telah terima. Pendapatnya begitu. Terus kalau hamba Tuhan melayani dari mana? Kalau hamba Tuhan yang full timer, apakah melayani dari kebutuhan dia akan sesuatu yang dia belum terima? Kan nggak gitu juga gitu loh. Jadi aku rasa kita nggak bisa mematok dasar motivasi seseorang itu ya dari mereka yang sudah bekerja, lalu mereka yang full timer kayak gitu. Mungkin ada aja orang mereka yang bahkan udah bekerja pun tidak punya rasa syukur, tidak punya rasa cukup, dia akan selalu mengejar gitu kan. Dan sebaliknya bisa juga orang mereka yang full timer gereja melayani dengan ketulusan, dengan kemurnian, walaupun mungkin nggak seberapa, walau bahkan nggak dapat sesuatu, dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menggantikan lebih daripada itu kayak gitu kan misalnya. Jadi buat aku sekali lagi kita nggak punya satu aturan main yang baku ya. Mereka yang full timer dan mereka yang bukan full timer itu layak atau tidak mendapatkan PK kayak gitu. Tapi mungkin yang jadi prinsipnya adalah bahwa setiap kita ketika melayani itu apa yang menjadi dasar? Harusnya kan ketika kita melayani itu adalah hasil dari sebuah kasih yang begitu meluap di dalam diri kita, yang begitu berkecukupan di dalam diri kita, bahkan sampai berkelebihan dan akhirnya mengalir keluar. Nah, macam-macam bentuk pelayanan yang bisa kita lakukan dari kasih yang mengalir itu. Ya, makanya Rasul Paulus juga bilang kan di surat 1 Timotius pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-6 ya. Di situ dibilang kalau bahasa Indonesia LAI-nya, TB-nya bilang gini, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Kita pasti semua udah pernah dengar. Tapi yang menarik itu versi mudah dibaca, bilang gini, adalah benar bahwa melayani Allah membuat orang menjadi sangat kaya jika mereka telah merasa puas dengan apa yang dimilikinya. Aku rasa akan sangat berbeda ketika kita melayani hasil dari sebuah kelimpahan kasih Tuhan di dalam diri kita. Kita akan bersuka cita, kita akan bisa kasih yang terbaik dari pelayanan kita, ya kan? Tapi sedangkan sebaliknya kalau kita melayani dari sesuatu yang kurang dari dalam diri kita dan kita mengejar berkat-berkat tadi untuk bisa memenuhi kebutuhan kita, bukankah nanti akan timbul banyak duka cita,
ya mukanya bisa berubah. Kalau diundang sekali ke sini ya kan udah pernah gitu kan, ternyata PK-nya kecil. Yang kedua kali diundang karena nggak enak nolak, ya udah deh, tapi mukanya cemberut. Jadi kalau didorong oleh sesuatu yang bukan dari kelimpahan akan kasih Tuhan, tidak disertai rasa cukup, maka yang terjadi pasti akan banyak hal ya. Yang kalau kita baca di kelanjutan ini, aku bacain sedikit. Sorry ya Mas Kris, ayat Alkitabnya aku kutip-kutip dulu. Iya. Di situ dibilang gini, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, ini yang membuat akhirnya apa? Ada hamba Tuhan yang pasang tarif karena merasa kalau nggak sekian ya nggak sesuai dengan standarku, aku yang mengundang itu harus memberikan sesuai dengan tarif ya, karena aku kan levelnya udah segini, nggak level lah dikasih yang begitu, dan itu bentuk penyimpangan iman kalau menurut aku. Udah menyimpang dari iman gitu. Maka kuncinya adalah, prinsipnya adalah tadi kalau Mas Kris bilang dari generosity kita ya, dari kelimpahan kasih Tuhan di dalam diri kita, maka prinsipnya adalah aku hidup, aku melayani untuk memberi. Begitupun ketika aku diberkati dari firman Tuhan tadi, aku diberkati untuk memberkati. Betul. Itu sih kalau dari aku, Bang Jo. Betul. Jadi generosity-nya itu bukan hanya tuntut dari si pemberi dalam bentuk berkat, apakah itu duniawi kah, keuangan kah, makanan kah, tapi juga generosity itu muncul juga dari sang pemberi yang melayani dalamnya sebetulnya gitu. Betul, jadi akhirnya menerima. Karena beberapa kali juga kalau aku pribadi ya pernah menemukan tempat-tempat pelayanan yang jujur ketika aku melihat juga hatiku tergerak gitu loh, melihat kondisinya, mungkin bangunannya, orang-orangnya kayak gitu, dan ya di momen itu ya aku tergerak untuk tidak menerima itu. Betul, gitu. betul. Jadi betul. kemurahan hati di sini sangat bermain, dan tentunya tadi bagaimana Roh Kudus mengarahkan kita gitu ya. Apalagi belum lama ini di tengah musim pandemi ada satu kerabat rekan hamba Tuhan yang baru saja dipanggil orang tuanya, dan aku sudah terjadwal di sana. Ya aku nggak sampai hati lah untuk menerima itu. Aku bilang ini aja bro, pakai aja buat kebutuhan lo kayak gitu. Dan aku rasa sih generosity itu jadi sebuah kunci ya, baik buat yang melayani maupun yang dilayani. Iya benar. Karena tuntutan generosity itu jangan cuma sekedar dari orang yang memberi tadi makanya, tapi generosity juga harus dimiliki dari orang yang melayani. Karena kalau sudah punya prinsip itu kan apapun yang akan diberikan, karena dia juga memberi atau melayani karena kelimpahan tadi yang tadi Randy udah bilang, karena kelimpahan kasih sehingga melimpah ruah dia berikan, tapi dia juga menerima juga dengan mengucapkan syukur. Seharusnya kalau punya patokan ini motivasinya nggak salah jadinya gitu. Kalau El gimana El? Apa yang mungkin lo punya pendapat berbeda gitu? Karena ada ketakutan dari yang si penanya ini, jangan sampai nanti justru motivasinya disalah kalau misalkan semua orang yang terlibat dalam pelayanan dikasih PK. Kalau dari gue sih sejujurnya kita tidak bisa tahu sepenuhnya motivasi hati orang. Oke. Kita harus berangkat dari situ dulu. Betul. Seseorang bisa bilang bahwa enggak, saya melayani tanpa PK atau enggak mikir PK, which is mungkin legit. Tapi kan orang kan tidak konstan. Ada waktunya si orang yang nggak butuh PK itu nggak peduli sebenarnya, tiba-tiba karena satu dan lain hal dia jadi pengen atau butuh. Kan fluktuasi kehidupan perjalanan dan kondisi hati setiap orang beda-beda. So jadi bagi gue rasa kita tidak akan sulit melihat dari angle itu. Melihat dari angle bahwa yang full time harus dikasih, kalau yang cuma part time, kalau cuma datang untuk melayani doang itu nggak dikasih. Kalau dari gue, kita tidak akan sulit melihat dari angle jujur. Saya tidak akan advise itu sesuatu angle yang perlu dilihat sama teman-teman, karena susah. Iya benar. Jadi
Tapi ini kalau saya melihatnya dari sini bahwa saya akan ambil apa yang tadi prinsipnya Mas Kris bagikan, karena itu membantu sekali. Ya. Setiap orang yang mau melayani, yang pengen nyebur, kamu harus ngerti konsekuensi dari setiap pelayanan. Yang memanggil itu mereka harus mental memberi harus menjadi sesuatu tindakan yang sewajarnya. Tetapi yang diberi, yang berbicara juga dia harus punya mental generosity untuk let go kalau misalnya nggak dikasih. Karena sampai detik ini saya juga pernah. Kadang ada yang pengalamannya enak, ada yang pengalamannya nggak enak. Saya ngaku aja jujur. Ada orang-orang bilang dari awal bilang, Kak, maaf nggak ada PK. I have no problem with that. Okay. Percayalah. Yang jadi problem adalah pada waktu mereka tuh tidak ngomong apa-apa. Dan mereka jujur, saya bukan expect apa-apa, tapi mereka tidak ngomong apa-apa, kayak pura-pura bego, terus jujur ngambil waktu saya cukup banyak. Oke. Sekali lagi teman-teman, saya bukannya ditepekan dan sebagainya. Kalau nggak dikasih tidak apa-apa. Yeah. Cuma saya ngerasa bahwa kayaknya saya kadang berpikir bahwa apakah nanti setelah mereka ngundang lagi saya akan bertanya PK apa enggak? Enggak. Apakah nanti setelah mereka akan mau apakah itu berarti saya nggak mau diundang lagi? Nggak juga. Yeah. Cuma bagi saya itu sebuah mungkin ini bukan masalah Alkitab atau enggak, ini hanya masalah clarity. Bahwa saya terbiasa, mungkin karena mentality speaking, saya terbiasa ngomong di depan. Jadi ketemu orang yang sembunyi-sembunyi itu bagi saya tuh agak-agak apakah kamu berpikir bahwa saya akan PK minded gitu? Mungkin saya ada mikir sisi itu. Karena begitu banyak anak-anak yang di kampus itu minta saya melayani nggak pakai apa-apa, dan saya I have no problem with that. Emang saya nggak masalah. Nah, jadi bagi saya itu saya tidak akan kasih patokan. Itu wisdom bagi setiap gereja, wisdom bagi setiap komunitas, dan juga tergantung koceknya seperti apa. Kalau dari saya, tips saya seperti ini. Kalau misalnya ada gereja yang namanya seperti ini, mengundang seseorang, misalnya, kamu ngomong dari awal, maaf, misalnya ini beda kota, kami tidak ada persembahan kasih, tapi kami mungkin bisa siapkan tiket, dan kami bisa siapkan bertinggal. Itu juga orang bisa terima kok. Nggak semua orang juga segitunya kok. Kalau dari saya, mendingan dari awal ngomong sih. Kalau saya ya, ini beda-beda ya maksudnya. Karena itu akan membantu maksudnya. Jadi kalau dari saya sih itu sih wisdom yang saya pelajarin gitu. Karena kita nggak bakal bisa sebenarnya kontrol motivasi seseorang. Benar. Kalau dari saya gitu. Dan juga kita pastinya kalau punya prinsip seperti itu nggak akan gini. Dia yang tempat ini nggak ngasih PK nih. Kalau gue diundang lagi, kayaknya persiapannya jadi kurang inilah 50% deh kalau yang ini. Enggak gitu loh. Kalau yang ini probable enggak ya, karena udah punya mentalnya udah yang dari situ tadi. Mentalnya adalah mental bahwa ya kita udah kecebur di pelayanan, kita mau relakan diri kita untuk pelayanan gitu ya, jangan kecebur banget lah. Kalau kita merelakan diri untuk melayani Tuhan karena kita sudah merasakan pelimpahan ruah dari kasih-Nya Tuhan, ya this is me gitu loh, ini saya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk nih. Mungkin teman-teman bisa langsung jawab. Ada pertanyaan dari pemirsa Pijar TV. Pak, apakah suku Lewi saat ini masih ada? Lalu di mana mereka? Bukankah seharusnya ada di gereja-gereja saat ini? Apakah persembahan kasih yang mereka terima juga akan sama dengan persembahan kasih pester-pester saat ini yang kadang ditentukan nilainya? Gimana? Coba aku coba jawab ya. Nanti kalau ada pendapat lain silahkan ya. Kalau menurutku, I don't know, beberapa penafsir memasukkan pastor-pastor ini sebagai suku Lewi sih. Beberapa penafsir. Jadi ini bagi saya ini bisa jadi agak-agak nggak mudah sih menurut saya sih. Tapi kalau dari saya sih gini, saya ingat pada waktu kenapa PK itu muncul. PK itu muncul karena mereka ngeliat ada orang-orang yang capek kerja, mereka ini yang jalannya jauh tapi sebegitunya pengen melayani gitu. Dan makanya persembahan kasih itu muncul untuk kasih duit transport deh,
Bahkan sebenarnya itu bukan persembahan kasih, itu cuma duit untuk transport mereka doang. Minimal mereka nggak minus gitu. Jadi kalau bagi saya, walaupun prinsip perjanjian lama itu bisa kita jadikan guidance, tapi kita juga tahu bahwa kita hidup di dunia yang sangat berbeda. Karena kalau mau jadi guidance, sebenarnya beberapa orang bilang gini, karena ada 12 suku, masing-masing suku 10% kan, untuk support suku Lewi. Suku Lewi dapatnya 110% sebenarnya. Kalau pakai guidance itu. Makanya sebenarnya kalau misalnya hamba Tuhan itu kasarnya maaf ya, uangnya sedikit lebih banyak, ya sebenarnya itu masuk akal. Tapi kenapa perlu 110% juga? Ada perhitungannya. Karena sang hamba Tuhan pun juga harus banyak memberi. Dia harus menanamkan gaya hidup yang generous. Ada sisi itunya. Itu saya pelajarin sih dari beberapa tradisi sih. Those traditions itu cukup enlightening bagi saya sih. Kalau bagi saya suku Lewi itu sih hamba Tuhan itu sendiri dan orang-orang yang sudah mendedikasikan diri mereka sebagai di rumah Tuhan. Dan mungkin tidak seperti yang di perjanjian lama karena sistemnya jauh berbeda, tapi minimal hati mereka seperti suku Lewi. Jadi makanya ada orang-orang misalnya dia sama sekali bukan, ini in practical ya, dia sama sekali di gereja saya ini bukan full timer, bukan apa, tapi dia tuh di gereja giat banget dan dia memang nggak punya banyak hal gitu. Akhirnya gereja ngeliat nih orang kerja keras ya, nih orang begini, ya udah kasih persembahan kasih deh, bukan gaji hitungannya, mungkin nggak besar, tapi minimal sebulan dikasih lah untuk dia bantu gereja. Ada yang seperti itu juga. Apakah jawaban saya menjawab atau enggak? Saya nggak tahu menjawab atau enggak, tapi semoga itu ngebantu lah membuka pemikiran. Ya, terima kasih kepada perwakilan dari suku Lewi, Raguel Lewi ya. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Mas Kris mungkin Mas, gimana Mas kalau menurut Mas Kris sendiri? Apakah suku Lewi yang saat ini masih ada atau apakah orang-orang lain di gereja terus suku Lewi bisa dianggap seperti itu? Suku Lewi masih ada kurang lebih 300.000 suku Lewi itu tergabung dalam Askenasi, Yahudi Askenasi. Jadi ada di sebar seluruh dunia. Jadi kurang lebih populasinya ada 4%. Itu pasti menjawab pertanyaan. Kan ditanya, apakah suku Lewi masih ada? Masih ada. Ada di seluruh dunia ada 4% populasinya kurang lebih 300.000 dan mereka ada paling tidak ada di salah satu kelompok komunitas Yahudi yakni Askenasi. Menjawab pastinya. Kalau tidak percaya Google. Salah satunya dari 4% itu salah satunya ada di New Wine ya. Silakan bisa dicari aja di sana, carilah suku Lewi di sana. Tapi kalau misalkan setuju nggak Mas Kris dengan pernyataan bahwa orang-orang yang melayani di gereja itu juga bisa disebut mereka adalah suku Lewi juga secara rohani? Oh ya, kita kan tadi dikatakan bahwa kita bisa pakai guidance, dan guidance itu bukan aturan yang harus, sekarang itu bukan sebuah aturan yang harus kita ikuti. The guidance as a pattern sebagai sebuah pola yang bisa kita ikuti. Itulah sebabnya dalam gereja-gereja era modern sekarang ya, entah yang punya gedung sendiri ataupun gedung pinjam ataupun gedung sewa ya, yang nggak dirikan tenda di tengah jalan ya sedih juga gitu. Tapi itu semua kan ada tata cara, ada liturgi, dan ada jabatan-jabatan, ada orang-orang yang bertindak gitu, mengikuti pola dari perjanjian lama ya, yang di kemah suci. Saat itu ada orang yang bernyanyi ya, kita tahu ada suku-suku sub-sukunya Lewi yang adalah para penyanyi gitu kan ya. Siapa itu, Kohar atau siapa itu, lupa gue. Kohat itu kan, Bani Kohat itu kan. Terus ada yang ngurus pintu gerbang juga ada, gitu kan. Dan juga ada dari suku Harun itu kan ya, jelas ada di depan mimbar. Ada seperti itu. Jadi kalau kita meniru pola liturgi orang-orang dengan tugas-tugas seperti ini, ya pastinya bisa juga meniru apa yang kita kerjakan, apa yang perjanjian lama kerjakan terhadap orang-orang yang bertugas seperti ini, yang adalah bertugas seperti orang Lewi. Tidak ada salahnya, tetapi kemudian ya tadi tidak memaksakan semuanya. Dalam era perjanjian baru dengan penuh kasih karunia, nah kita bisa menyesuaikan dengan kasih karunia ini. Karena kita melakukannya bukan karena sebuah keharusan dan akan dikutuk jika tidak melakukannya, tetapi ini adalah sebuah langkah
tadi ku bilang ini adalah sebuah karunia Tuhan. Kita masih bisa bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kita bisa meniru kan gitu kan. Kalau kita tidak punya pola sendiri, kita tidak mendapatkan pola sendiri, kita tidak menciptakan pola sendiri, kita bisa memakai sesuatu yang dari lama. Dan kemudian kita sesuaikan dengan keadaan di kita sekarang, ya, bukan kemudian itu orang-orang Lewi pokoknya orang yang di gereja yang pakai jubah dan seterusnya itu pakai bintang-bintang itu, ya nggak gitu juga gitu kan. Seperti El tadi katakan, kita meniru fungsinya, kita meniru polanya, dan dengan dibalut dengan semangat kasih karunia dan generosity dari kedua belah pihak. Kalau ada dan begini, orang-orang Lewi pun, dia katakan bahwa dia memiliki semangat orang Lewi. Orang Lewi pun ketika mengatakan demikian pun dia tidak menuntut gitu kan. Ayo, 11 suku yang lain gitu kan. Sini setor, kan nggak gitu kan. Tapi dia kan berharap kepada Tuhan karena aturan sudah diberikan, ya pas satu aturan sudah diberikan, dia berharap kepada Tuhan yang memberikan aturan, dia makin suku-suku yang lain, kan nggak gitu kan. Jadi gini, terjadi adalah Nehemia pernah marah-marah ketika dia balik dari Babilonia dan kemudian menegakkan kembali liturgi ini, aturan ini, pola tata cara ibadah seperti ini. Orang-orang Lewi berhasil dikumpulkan, tetapi mereka kelaparan dan tidak diperhatikan. Bukan karena suku yang lain tidak punya apa-apa, tetapi suku lain tidak memperdulikan dia. Pada akhirnya apa? Ya namanya manusia dan dia harus hidup. Dia tidak nuntut, bahkan tidak nuntut kepada Nehemia juga. Wow. Tapi naluri sebagai seorang manusia butuh makan, ya dia keluar kan, dan kemudian bekerja kembali. Ini membuat marah. Kenapa ini? Yang dimarahin orang Lewi pastinya. Kenapa kamu? Karena baru bilang kepada Nehemia, ya nggak ada kerjaan bos Nehemia, nggak ada yang kasih makan nih, anak saya butuh makan, gimana dong gitu kan. Dan pada akhirnya ya Nehemia yang menghardik nih orang-orang suku lainnya. Nah itu yang terjadi gitu. Jadi pikirkan. Jika umat Tuhan ya tidak memperhatikan orang-orang yang bertugas di gereja, ya, yang kita sepakat tadi, kita bolehlah kita sebut Lewi, kita tidak memperhatikan mereka. Bagaimana mereka bisa memberikan terbaik atau bertugas dengan baik jika mereka dalam kekurangan? Jadi jangan kemudian tiba-tiba menyalahkan seseorang yang kemarin terlihat rajin di gereja dan membersihkan bangku gereja, katakanlah demikian, yang paling the least, dan kemudian tiba-tiba ini kok bangku pada kotor itu kan, ini siapa sih kan? Coba pikirkan itu kan, apakah Anda pernah memperhatikan hal seperti ini? Orang-orang yang bekerja di balik layar itu kan juga termasuk orang-orang lain. Itu yang kemudian ketika gereja jadi berantakan, tidak ada lagi yang melayani di gereja. Ketika khotbah jadi berantakan, karena para pendetanya tidak bisa mempersiapkan khotbah dengan baik, karena dia harus ngojol. Jangan keburu menyalahkan dangkalnya khotbah pendeta, hamba Tuhan, ketika Anda tidak melakukan bagian Anda dalam tubuh Kristus. Kalau gue sih ya dengar dari penjelasan dari Masku sih, gue sempat ini sih jadi harus evaluasi diri ya. Kita kadang-kadang nganggap sepele ya apa yang dikasih, apa yang dilakukan gitu loh, para pelayan Tuhan gitu. Kadang-kadang kita ngundang untuk mereka ngajar, ngundang untuk bisa memberkati dalam pelayanan firman ataupun itu, kita bisanya cuma memberikan ya udah gitu loh, ya nggak apa-apa sih, bukan masalah besarnya kan, itu kan kita nggak ngomong itu bukan masalah besarnya ya, tapi justru kita nggak memperhatikan kehidupan mereka gitu loh. Pada waktu mereka akhirnya kelaparan, kayak tadi suku Lewi tadi kan, cerita dari Nehemia tadi, akhirnya mereka nggak pernah minta, mereka nggak teriak-teriak gitu kan, di firman itu nggak pernah ditulis akhirnya suku Lewi protes dan demo gitu loh, karena mereka nggak disuplai lagi. Mereka hanya langsung bekerja kembali ke tempat biasa.
Ya. Biar imbang, ku katakan demikian, biar imbang katakan. Kadang-kadang ada yang mengatakan demikian. Udah kaya ini hamba Tuhannya. Ya, benar. Mindset pasti ada, betul. Nggak usah kita beri. Jadi supaya imbang, saya akan menyeimbangkan permasalahan ini. Jadi perhatikan bahwa apa yang Anda berikan itu juga kalau tadi katakan kalau memakai uraian di Yesaya, apa yang Anda berikan itu kan bisa berupa benih dan bisa berwujud juga sebuah roti yang langsung bikin Kalau bisa sebuah benih, itu lo menabur benih kepada hamba Tuhan ini. Dan tidak akan dimakan semuanya oleh hamba Tuhan ini. Bisa jadi dan benar terjadi, hamba Tuhan ini akan memberikannya kepada orang lain yang Tuhan suruh dia berikan. Ya. El tadi katakan bahwa usahamu nggak sia-sia sih El. Kalau katakan ya kadang-kadang nggak dapat TK dari yang mengundang, tapi pasti akan dapat berkat dari tempat lain. Itu sering terjadi gitu kan. Dan gini, aku ini sering kejadian gitu kan. My senior pastor yang khotbah, gue yang terima PK-nya. Itu sering gitu kan. Karena pastinya gini, beliau juga pasti ya menabur di tempat yang benar juga gitu kan. Saat aku pergi ke Surabaya, beliau khotbah di FGF gitu kan. Dia bilang, jangan pulang dulu gitu kan. Kayaknya dikasihkan saya di Surabaya gitu kayak gitu. Lumayan buat nyambung hidup di Surabaya pada saat itu. Itu yang perlu ditanamkan juga pada kawan-kawan yang memiliki praduga dan prasangka. Wah, dia kan udah gede gerejanya, dia rumahnya juga udah gede, dan kemudian kadang-kadang kayaknya dia punya bisnis juga. Wah, kita kasih udah ucapan selamat aja atau kasih orang atau apa? Guys, belum tentu beneran deh, bahwa Anda memberikannya itu benar-benar bahwa beri karena Tuhan. Bukan karena dianya, karena seringkali apa yang kalian berikan kepada hamba Tuhan ini itu tuh nggak buat dirinya. Seringkali kadang ketemu dengan orang, amplop yang belum dibuka itu dikasihkan langsung dan dia nggak tahu berapa isinya, besar atau kecilnya. Itu biar imbang. Gitu. Thank you Mas Kris. Nah, nyambung dari apa yang sudah disampaikan sama Mas Kris, ini ada pertanyaan yang lebih aplikatif di masa-masa sekarang ini. Kita akan bahas di satu pertanyaan dari Pemirsa Pijar TV. Randy mungkin bisa jawab nih, Ren. Kak, komunitasku mau buat kegiatan dan undang hamba Tuhan yang followernya lumayan banyak. Persembahan kasih memang sudah kami masukkan budget, tapi kami ini hanya komunitas kecil dan persembahan kasih yang kami siapkan mungkin nggak banyak. Minta saran dong, Kak. Etikanya nih, Kak, nanya persembahan kasih ke hamba Tuhan itu gimana? Jujur saya sungkan. Ini nyambung nih ya sama Mas tadi. Tapi kan jadi semakin nggak enak kalau ternyata hamba Tuhannya kecewa dengan pemberian kami. Etikanya nanya gimana, Mas Randy? Aku pikir nih apa yang tadi El juga sempat katakan itu bagus ya, bahwa memang dari awal itu lebih baik dibicarakan kayak gitu. Tentunya bukan dengan maksud-maksud yang merendahkan atau seperti apa, tapi minimal ya itu biasa pertanyaan yang muncul ya. Kak, gitu. Mohon maaf nih, sensitif gitu kan. Tapi kira-kira budgetnya berapa, Kak, gitu. Nah, itu pertanyaan yang paling sering muncul tuh, budgetnya berapa kayak gitu kan. Dan ya di satu sisi aku menyayangkan, aku cukup sedih karena artinya ada pengalaman-pengalaman di masa lalu mungkin ketika berhubungan dengan hamba Tuhan, lalu ada yang disebut sebagai budget kayak gitu. Nah, tapi ya biasa aku kan jawab persembahan kasihnya sesuai dengan kerelaan dan kesanggupan saja. Biasa aku bilang gitu. Jadi nggak ada tarif ataupun budget tertentu kayak gitu. Dan ya sudah, kalau itu sudah dibicarakan di awal dan mereka, oh iya Kak, iya nanti besarnya berapa ya, itu kan udah bukan urusan kita lagi kayak gitu kan. Jadi ya aku pikir lebih baik di awal sih dibicarakan. Dan bahkan kalau tadi yang seperti El bilang, kalau emang nggak ada ya bilang aja dari awal gitu. Jangan PHP, jangan ghosting.
Apalagi di masa-masa online ini kan sistemnya transfer gitu. Jadi ya seumur-umur aku belum pernah sih ya yang bentuknya transfer aku tagih, aku ingetin maaf yang kemarin belum ditransfer. Aduh, enggak banget. Tapi ya Mbok jangan gitu juga ya teman-teman yang lainnya. Ini lebih ke kelayakan dan kepantasan saja lah, etika kayak gitu ya. Jangan juga kita jadi semena-mena juga oleh karena kita tahu nih, oh kayaknya kakak yang ini kok nggak nuntut banyak kok, santai aja, lalu akhirnya kita jadi semena-mena kayak gitu kan. Dan mungkin aku sedikit tambahin yang tadi Bang Jo, aku keinget bahwa kalau kita bicara soal suku Lewi di gereja kita, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan di gereja kita, mungkin mindsetnya coba untuk dipikirkan bahwa mereka ini yang melayani di tempatku ini, khususnya mereka yang memang berlokal di situ ya, pemain musik, pendetanya segala macam, mereka itu adalah bagian dari keluarga rohaniku. Gereja ini adalah keluargaku. Dan bayangkan kalau orang-orang yang tinggal di rumah kita sendiri kita nggak pedulikan, kita nggak pelihara kayak gitu. Bahkan nggak cuma kaum Lewi yang melayani di mimbar ya, kayak tadi ada office boy-nya, ada yang bersih-bersihnya, ada yang beresin bangku gereja. Pernah nggak kita sekali-kali nyelipin, kasih uang buat dia kayak gitu kan? Karena kita menganggap ini rumah kita, mereka adalah bagian dari keluarga kita. Iya. Dan Betul. itu aku rasa akan membuang praduga-praduga, asumsi-asumsi, dan terlebih daripada itu kesejahteraan orang-orang yang melayani di tempat kita pun akan pelihara dengan baik gitu. Ya walaupun benar tadi di satu sisi pengajaran itu penting bahwa jangan sampai karena diperhatikan kesejahteraannya akhirnya salah motivasi kayak gitu kan, perlu juga disampaikan. Misalkan aku di master plan nih Bang Jo, anak-anak youth itu dari awal selama aku yang membina di situ belum pernah ada istilah PK untuk di youth itu gitu. Tapi biasa kita bubaran ibadah ada sedia makanan, minuman buat mereka yang melayani, atau bahkan sebelum mulai pelayanan kita udah sedia snack buat mereka. Ya minimal mereka nggak melayani dengan perut yang kelaparan ya. Nanti salah pencet chord kita omelin ternyata lagi lapar gitu. Mungkin itu dari aku Bang. Oke, thank you Ren. Jangan sampai kesejahteraannya dilupakan ya. Oke, thank you. El, kasih tips dong El. Ini pertanyaannya El. Jadi sebenarnya gimana cara nanyanya nih kalau misalkan udah hamba Tuhan nanyanya tentang PK ini gimana ya? Gini, setiap hamba Tuhan tuh juga karakternya beda-beda. Saya juga agak bingung ya. Tidak ada sebenarnya no size fits all. Tetapi sampai detik ini saya adalah orang percaya bahwa kejujuran itu yang paling baik. Saya ngomong bahwa Kak, kami maaf budgetnya nggak besar. Kakak oke nggak? Apakah saya akan oke? Saya oke. Karena saya nggak peduli. Ada orang nanya ke saya, Kak budgetnya seberapa Kak? Budget lagi ngomongnya, gila nggak? Budget. Saya cuma bilang, I don't know, yang terbaik kalian berdoa, yang terbaik kalian bisa kasih. Kadang yang terbaik kan relatif. Ya, betul. Kadang ada, saya kalau ngomong buka, ada yang budget yang terbaik mereka kasih, angkanya benar-benar kecil. Tapi bagi saya, it doesn't matter. Betul. Karena bagi saya itu yang terbaik, dan ya udah saya terima. Anggap aja mereka memberi ke Tuhan lah. Memberi lewat saya, maksudnya gitu. Karena saya hamba Tuhan. Nah, tapi kalaupun mereka harus dibilang bahwa misalnya, Kak maaf nggak ada mereka, saya bilang, I have no problem with that. Cuma mungkin ada hamba Tuhan yang problem, tapi definitely bukan saya. Kalau misalnya memang problem ya minta maaf. Kalau misalnya memang akhirnya orang itu tidak jadi berbicara, sorry maksudnya. Karena saya harus terima kenyataan juga, ada hamba Tuhan yang mungkin haluannya sedikit berbeda. Bahwa mereka ada loh memang hamba Tuhan yang jelas-jelas minta maksudnya. Bagi saya sih enggak sih. Kalaupun saya keluar kota, saya nggak ngurus mereka mau ngasih saya berapa. Tapi saya pernah ngomongnya, yang penting cari saya tempat untuk nginep yang bisa buat saya tidur dan yang proper. Nggak usah bintang 5 juga, maksudnya yang penting ada aslinya, bisa buat tidur, bersihkan yang layak, yang standar aja. Saya juga butuh gimana kok. Dan sejauh ini it works sih. Jadi apakah viatikumnya allowance
uang kontannya itu apakah besar apa enggak, saya nggak terlalu permasalahin. Kalaupun memang ada yang permasalahin, ya mungkin minta maaf ya teman-teman, mungkin itu bukan bagian dari kami, mungkin itu bukan teman-teman kami, tapi kami sih nggak ke situ. Karena saya menemukan saat saya nggak hitung-hitungan sama Tuhan juga nggak hitung-hitungan sama saya. Ya dari awal memang Tuhan tidak hitung-hitungan sama saya, cuma saya justru harus lebih tahu diri bahwa kayaknya gue jangan hitung-hitungan sama Tuhan deh. Saat kamu mengklaim dirimu sebagai pendeta hamba Tuhan, kamu sudah tahu setiap pekerjaan ada resikonya. This is the risk of our job. Some preacher can be very rich, but some preacher can be untuk day by day aja tidak mudah. Ini resiko emang. Tapi percayalah bahwa Tuhan, kalau misalnya motivasimu benar dan memang Tuhan yang panggil kamu, bukan karena kamu ngadi-ngadi sendiri, saya belajar bahwa Tuhan mencukupkan. Itu yang saya pelajari. Sampai detik ini ya, maaf, saya cukup hidup sih. Memang ya, saya kebetulan masih ada bisnis sedikit, cuma saya tetap bisa jalanin kehidupan saya, maksudnya, dan juga I'm not the richest man in the world juga kan, saya bukan orang terkaya dunia juga, tapi masih bisa hidup, masih bisa ngurusin diri dan sebagainya. So ya Tuhan punya cara sendiri untuk memberkati. Ya, jadi kesimpulan dari kedua orang ini sama ya, jadinya bukan dari awal, itu yang paling penting. Kita selalu ngundang teman-teman semua yang nonton di Facebook Live ataupun di GoPlay untuk kasih pertanyaan atau kasih komen. Silakan tuliskan di komen kamu untuk pertanyaan kamu atau saran kamu. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi nih dari. Gua tambahin dikit. Oke, Mas. Monggo Mas. Monggo. Karena tadi kan dari kedua yang sama karena pembicaraan. Saya memberikan tips kepada yang kawan-kawan yang mungkin akan berhubungan dengan orang-orang para influencers atau para pastor yang para pembicara lah istilahnya. Anda ketika memilih seseorang pastinya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, ya kan? Yeah. Dan setelah pengajarannya juga followersnya, Anda juga tahu bahwa seseorang ini pastinya sudah pernah atau sudah ada orang yang pernah mengundangnya. Dan saran saya yang pertama adalah cari tahu adakah pihak-pihak yang telah mengundangnya. Dan kemudian cari tahu dari kawan-kawan ini bagaimana karakternya. Gitu. Ketika mengundang langsung misalnya, ketika mengundang langsung dan online bukan offline gitu kan. Katakan ini biasanya apakah dia susah nggak sih orangnya gitu kan? Apakah dia ada kayak itinerary seperti para artis nggak sih harus hotel ini segala macam? Itu harus ada juga gitu kan kayak gitu. Kasih tahu itu. Kemudian juga tanyakan dulu ketika kalian mengundang. Boleh tahu nggak? Kalau mungkin nggak dikasih tahu berapa duitnya, kisarannya berapa sih kira-kira kisarannya? Iya, ngerti. Itu kasih tahu juga gitu kan. Benar. Itu pasti akan sedikit mengurangi Anda untuk bertanya kepada sang pastors atau sang influencers ini. Itu yang pertama, Anda cari tahu segala sesuatu tentang orang yang akan Anda undang ini. Yang kedua, kalaupun tidak mendapatkan semua informasi tadi dan Anda masih ingin memberi kepada yang bersangkutan, karena pastinya juga ingin berkati juga, nggak perlu sebetulnya bertanya kepada beliau-beliau ini, nggak perlu bertanya bahwa berapa gitu kan, nggak perlu bertanya gitu kan, atau nggak perlu bertanya tadi dikatakan Kak budgetnya berapa, kalau saya ditanya Kak red cardnya berapa Kak, itu lebih parah lagi gitu. Pakai istilah red card saudara gitu kan. Jadi itu yang ditanyakan saya itu kan, saya marahin sih, saya jujur saya marahin dan saya berikan saran untuk berikutnya nggak perlu ditanyakan demikian, langsung saja Anda tanyakan saja. Ketika ada itikat seperti apa tadi kan, katakan itikat ada untuk memberi, Anda tanyakan saja, Kak boleh dibagi nomor rekeningnya Kak, udah itu aja. Itu berarti saudara ada niat untuk memberi gitu kan. Dan kalau tidak ada niat memberi ya Kak, sorry Kak, kami kelompok kecil, kami ingin diberkati oleh kakak, tapi kami belum bisa memberikan apa-apa. Udah gitu aja. Gitu. Dua hal itu saja, ingat, dua hal sederhana. Tapi kalau udah ditanya nomor rekening tapi nggak ditransfer juga gimana Mas? Nah itu kembali ke tadi. Nah di situ kembali kepada kita. Makanya perhatikan, ketika Anda sudah menanyakan nomor rekening, ya kan, kayak atau alamat rumah.
itu dosa Anda itu akan semakin besar ditanggungnya. Itu berarti kan bahwa everything will come back to you. Percayalah itu, karena Tuhan nggak akan diam sih. Tuhan akan bela umatnya, nggak hanya hambanya. Tuhan akan bela umatnya. Dan percayalah seperti El tadi bilang, bahwa orang-orang yang tidak ngadi-ngadi dan dengan jelas bahwa kulakukan ini untuk Tuhan, memperlengkapi tubuh Tuhan, umat Tuhan. Jadi lo mau beri atau enggak, kagak ada urusannya, ya kan? Dan Tuhan akan pelihara dengan cara Dia sendiri, gitu kan? Gitu. Nah, meskipun sampai harus pindah-pindah kos, curhat. itu nggak akan mengurangi dia untuk terus belajar dan terus untuk memberkati orang lain. Nggak akan. Percayalah, itu tidak akan, karena urusannya dia adalah dengan Tuhan. Yeah. Dan ketika Anda berjanji tadi menanyakan nomor rekening dan tidak memberikannya, itu juga urusan Anda dengan Tuhan. Jangan lupakan itu. Gitu. Okay. Thank you. Ya, jadi mengurangi resiko untuk cek mutasi lah ya. Aduh. Oke, ini ada pertanyaan nih dari pemirsa kita. Silakan ya teman-teman ya, siapa yang mau jawab nih ya. Kak, aku punya temen yang kalau kita pelayanan bareng suka nanya-nanya dulu PK-nya berapa, dan kebanding-bandingin dengan pelayanan tempat lain. Dan dia akan milih melayani tempat yang PK-nya gede. Dia bahkan suka nanya ke aku, PK aku berapa? Dan kalau pas PK turun, dia info dong, PK udah turun loh. Aku risih Kak, temanku kayak gitu. Menurutku tindakan gini kan nggak wajar. Dan gimana caranya kita bisa perbaiki cara berpikir dia tanpa menyinggung dia atau mendemotivasi dia pelayanan? Monggo, siapa? Kalau yang kayak gini sih motivasi di awalnya harus dihancurkan lagi sih. Bukan didemotivasi, emang harus dihancurkan tuh motivasi. Karena kan itu jelas berarti dia didorong oleh uang kan. Dia menjadikan uang itu sebagai tolak ukur. Aku melayani di A atau di B gitu. Padahal kan ya sewajarnya ya, mana yang duluan gitu kan, udah available, udah di bahasanya ya udah di note gitu ya, udah dicatat, ya udahlah itu yang didahulukan gitu loh. Perkara nanti mau ada yang besar mau ada yang kecil ya itu harus kita singkirkan kayak gitu kan. Nah, tapi buat aku ya balik lagi sih, kalau aku renung-renung lagi bagaimana bisa tetap menjaga hati, aku akan ingat momen-momen di mana melayani buat aku itu sebuah hal yang begitu menyenangkan, begitu bersuka cita, begitu mengalir dari sebuah kepenuhan. Mau berapapun orangnya, mau dibayar nggak dibayar, yang penting aku melayani. Upahku ialah memberitakan Injil kan, kata Rasul Paulus kayak gitu. Jadi coba deh direnungkan lagi, hal apa sih yang membuat sampai hari ini kok kamu jadi merasa layak untuk tanda kutip ditarifin? Bukankah itu sesuatu yang sudah melenceng jauh dari panggilan awalmu kayak gitu? Ketika kamu melayani, ketika kamu melakukan segala sesuatu itu dengan hati yang murni, dengan hati yang penuh sukacita, apa yang membuat sampai hari ini bisa meleset sebegitu jauh? Nah, itu yang mungkin perlu direfleksikan, direnungkan lagi gitu ya. Jadi bukan untuk membuat dia demotivasi ya, tapi memang harus dirombak dari awal itu motivasinya kayak gitu sih Bang. Dan memang sekali lagi nggak gampang ya untuk bicara sama orang seperti ini kayak gitu. Jadi biar Roh Kudus lah memberikan hikmat buat si teman ini. Oke. Ya. Dari El gimana El? Kalau tadi Randy bilang ya memang harus diajak ngobrol, harus dididik gitulah ya. Gimana El kalau menurut El? Kalau saya sih ada orang kayak gini di gereja, saya tatar dulu. Kalau lu mau di gereja ini, kayaknya nggak kayak gitu. Misalnya dia, sorry saya nggak suka gitu, ya udah keluar. Dia keluar, gue akan kasih tahu beberapa gereja. Itu orang motivasi kayak gitu. Kalau lu masih mau terima mereka silakan, kalau enggak. Kan sudah ngomong duluan, gereja ini nggak kayak gini. Yes. Gereja nggak kayak gitu. Memang ada persembahan kasih di sini, tapi kita nggak approach-nya kayak gitu. Karena dia bilang, ya musisi profesional, kan musisi profesional gini-gini.
Oke, musisi profesional, tapi gue punya tahu banyak musisi profesional mentalnya nggak kayak lu. Mungkin karena saya gini, ada orang-orang ngomong kayak gitu ngakuin dia musisi profesional karena dia dibayar profesional. Tapi masa saya nemuin banyak musisi profesional yang namanya lebih besar dari dia di gereja nggak nyari apa-apa, pelayanan aja. Yes. Pantas, dan saya menemukan yang justru lebih besar, yang nggak hitung-hitungan di pelayanan, maaf berkatnya justru lebih besar dibanding makhluk-makhluk astral kayak gini. Jadi bagi saya sih yang kayak gini saya sikat sih. Mungkin karena saya terbiasa saya tahu orang-orang kayak gini. Dan ini orang-orang yang paling saya mungkin maaf kalau di sini mungkin orang caranya beda-beda ya. Kalau di sini yang orang paling saya kayak bukan bully ya, paling saya kayak gituin sih. Karena saya juga tahu maksudnya cara-cara main kayak gitu. So prinsip saya cuma gitu doang. Kalau if this is on my church, dia ngomong, karena gini. Lu sepakat sama kami nggak? Lu nggak sepakat, out, selesai. Udah. Langsung digas loh deh. Langsung. Tapi sayang. Mas Kris gimana Mas Kris? Ketemu orang kayak gini Mas Kris, yang suka membanding-bandingkan dulu, terus gimana Mas Kris? Dalam didaki tadi itu dikatakan kalau orang-orang yang menginginkan perak gitu kan, itu disebutnya adalah guru-guru palsu atau nabi-nabi palsu. Dikatakan demikian gitu kan. Dia menyebut seperti itu. Jadi jemaat boleh memberikan kepada guru ataupun kepada rabi atau nabi yang lagi stay bersama-sama dengan kalian mengajar. Tapi kalau kemudian dia meminta, kita bisa lihat kan, berarti kan kalau tadi membandingkan dan kemudian ketika tidak mendapatkan atau melihat dibandingkan, wah udah segini, kemudian dia tidak lagi melayani ya, tidak lagi melakukan apa yang harus dia lakukan, ya berarti dia secara tidak langsung dia meminta dong kan, minta untuk kayak seorang pekerja yang mogok gitu kan, kayak seorang karyawan atau pekerja yang mogok gitu kan. Kalau nggak segini tuntutan kami tidak akan terus bekerja. Gitu. Kita bisa lihat kalau tadi katakan bahwa kita konsepnya adalah kita anak raja, tetapi kita juga memiliki hati ya seorang hamba gitu. Mentalnya adalah mental juga anak raja, sebagai anak raja, tapi kita memiliki hati seorang hamba yang tidak menuntut untuk hal-hal yang sedemikian ini. Karena pastinya Tuhan sudah mencukupkannya. Dan kalau ada yang seperti itu kita sebut aja, wah kalau saya mungkin seperti L gitu kan. Kamu membandingkan seperti itu, wah kamu nggak layak menyebut diri kamu pelayan Tuhan, pelayan palsu kalian semua. Gituin aja sekalian gitu kan. Dasar hukumnya apa? Ini didaki aja ngomong seperti ini. Dan kemudian ada banyak itu yang nabi-nabi upahan itu yang menubuatkan sesuai dengan bayarannya. Ada itu di Perjanjian Lama. Mau jadi bagian seperti itu. Gitu aja gitu. Berarti kalau kamu maksud itu, kamu tuh bagian dari seperti itu. Ntar lagi akan dimuntahkan oleh sang raja. Betul, pokoknya usul saya kalau ada teman-teman yang seperti itu modelnya, saya cuma ngasih tahu, jangan sampai ketemu saya. Saya jamin saya blacklist kamu, saya jamin. Ya, betul. Ketemu aja sama Randy itu, dia hatinya masih pink, dia akan dipeluk dan dirangkul oleh dia. Ketemu L sama gue, ketemu sama gue, ketemu L di blacklist dari gerejanya. Aku kan nggak punya gereja, jadi ku damprat aja. Tapi biasa yang model begini ya mohon maaf nggak akan langgeng sih di pelayanan ya. Biasanya jatuhnya juga nggak jauh-jauh ya di situ. Di awal. Nanti pas jatuh baru aku rangkul, deket jurang aku jorokin. Untuk belakangnya itu. Ya tapi aduh. Cuman ya. Bajunya aja yang pink, hatinya juga aduh. Emang dapat PK nggak? Nah itu topiknya hari ini teman-teman ya. Itu kenapa tadi kita nggak bahas tentang PK mulu dan sekitarnya. Iya, dan kita nggak dapat PK semua loh ini. Aduh, oke. Nah, ini kita udah 1 jam nih ya. Kita ngobrol tentang dapat PK nggak sih? Atau dapat PK nggak? Teman-teman boleh kasih statement terakhirnya. Saya ngerti tadi sebenarnya ya kalau teman-teman buka dengan hati yang bersih, jadi kita jadi ngerti buat yang pengundang ataupun yang diundang. Tapi mungkin dari Mas Kris, Randy atau El bisa kasih closing statement atau kesimpulan terakhir apa sih yang kita bisa share sama teman-teman kita? Yang pertama, bagi saya para hamba Tuhan yang sedang dipanggil bicara atau dipanggil melayani, tolong mengerti
Ya. Mau sampai kapanpun uh, uh, bisa diundang berbicara, menyampaikan firman Tuhan adalah sebuah anugerah, sebuah kepercayaan, ya. Privilege, dan hanya karena kamu sering melakukan, nggak berarti itu kehilangan nilainya. Mungkin kamu seorang hamba Tuhan udah sering dipanggil kemana-mana, tapi jangan pernah lupa, bahkan di gereja manapun, entah PKS besar atau kecil apapun, it's still a privilege. Itu masih sebuah kehormatan untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan, untuk Tuhan memakai lidah kamu untuk menyampaikan isi hatinya. Nggak peduli seberapa banyak amount, itu sebuah kehormatan. Yang kedua, bagi yang mengundang, tanya Tuhan, lihat rekening bang, seberapa yang kamu bisa kasih. Nggak perlu besar kecil itu relatif. Tapi tanya hatimu, apakah saya generous enough pada hamba Tuhan? Yes. Apakah saya sudah cek betul background hamba Tuhan ini? Apa saya sudah lihat sebagaimana hamba Tuhan ini dapat kerja? Apakah saya sekedar ngundang? Kalau saya sudah cek background yang baik-baik, apakah saya, misal hamba Tuhan memang hamba Tuhan yang beneran, apakah saya rela memberi yang tidak sepantasnya, sedangkan mungkin gereja saya Tuhan izinkan berkelimpahan. Dan kalaupun misalnya gerejamu kecil, apakah berarti itu membuat kamu merasa minder untuk mengundang? Saya rasa kamu harusnya enggak. Mendingan bertanya. Dan kalaupun saya rasa bisa nggak ada penolakan, bisa aja, tapi nggak selalu soal uang. Bisa karena faktor waktu, faktor prioritas, faktor ada banyak hal. So, biarlah di dua pihak ini sama-sama mawas diri. Dan mengingat bahwa pada dasarnya sejatinya melayani tetap adalah sebuah kasih karunia. Itu aja. Thank you, El. Silakan teman-teman. Aku dulu ya. Boleh, kan? Dari yang El sampaikan udah sangat lengkap ya, komprehensif, menyangkut dari yang melayani dan yang mengundang kayak gitu. Paling ya satu hal juga yang perlu aku ingatkan adalah setiap hari bagi kita itu adalah pertobatan, kan, kata Martin Luther gitu. Jadi sering-seringlah kita untuk cross check sikap hati kita, motivasi kita, pikiran kita, orientasi kita terhadap uang itu perlu setiap hari, karena mungkin hari ini kita berhasil, besok bisa gagal, tapi bisa jadi hari ini kita gagal untuk saat dan setia dalam hal itu, tapi besok kita bisa bertobat dan berubah kayak gitu. Jadi Amsal katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ mengalir aliran air kehidupan. Amin. Oke. Thank you. Mas Kris? Ada dikatakan bahwa bahwa kita tidak menuhankan mamon, kan, tapi kita bisa menggunakan mamon. Nah, itu yang jelas bagaimana uang juga itu sebutan Yahudi ketika menyebut kata uang. Jadi ketika bagi kawan-kawan ya yang mempunyai privilege, dikatakan melayani gitu kan, Anda itu melayani Tuhan, bukan melayani PK ya. Melayani mamon, tapi justru gunakanlah PK, gunakanlah mamon itu untuk melayani. Kadang bisa jadi bahwa PK yang Anda terima itu bisa buat melayani tempat yang Anda diundang untuk melayani. Yes. Paradoksnya seperti itu, bisa seperti paradoksnya gitu kan. Justru untuk mengajarkan mereka bahwa excellency itu tidak melulu soal memberikan paling banyak gitu. Dan kadang-kadang malah justru ketika apa yang kalian diberikan kembali, itu kan mengajarkan bahwa aku kesini itu bukan karena tertarik akan dapat bayaran, tapi aku di sini karena aku benar-benar melihat bahwa kalian butuh untuk diajarkan. Itu. Dan kedua, kalau dari kawan-kawan tadi, prinsip daripada perjanjian lama itu pun masih berlaku di perjanjian baru. Katakan di Didake tadi, itu jadi acuan Didake mengatakan kalau ada nabi atau guru yang tinggal di antaramu, itu kan bisa saja lagi singgah, tinggal. Dia juga layak mendapatkan apa yang kamu makan. Jadi diajak makan bersama-sama. Ya, dalam artian sekarang ini orang-orang ini, nabi, orang-orang yang melayani Tuhan yang datang ke tempat Anda,
itu juga Anda layak hargai seperti sebagaimana di perjanjian lama dan perjanjian baru orang-orang menghargai seorang rabi, seorang nabi, seorang rasul. Yes. Dia layak mendapatkan yang terbaik dari apa yang Anda miliki, Anda makan, Anda belanjakan, dan seterusnya. Dan keduanya ini dikerjakan sama-sama untuk apa? Supaya Injil semakin diberitakan kemana-mana. Gitu, itu aja. Fokusnya di situ, supaya Injil kerajaan ini, berita Yesus Kristus ini diberitakan kemana saja. Baik yang menyampaikan dan yang mendengarkan pengajaran, sama-sama bekerja sama. Gitu aja. Thank you teman-teman. Ya, ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, itu semua sebenarnya adalah kepercayaan. Dan jangan sampai ketika kepercayaan itu diberikan, kita menyalahgunakan kepercayaan itu. Dan adat istiadat yang orang Yahudi selalu di awalnya adalah menghormati orang yang diundangnya. Itu hospitality itu adalah suatu yang kehormatan gitu, suatu kehormatan yang dijunjung tinggi. Apalagi kalau yang diundang adalah sang pengajar, seorang rabi, seorang yang terhormat gitu, dianggap selalu terhormat. Seyogianya kita memberikan penghormatan terbesar pada mereka. Dan itulah integritas yang mengundang juga diuji. Nah, semoga apa yang kita bagikan pada sore hari ini teman-teman tentang dapat PK enggak? Ini bisa jadi referensi ya, semoga ya, buat teman-teman yang mau mengundang ataupun yang mau mengundang, yang diundang dan mengundang, bisa mengerti, oh inilah yang harusnya kita lakukan, inilah cara berpikir kita yang semestinya. Thank you banget buat El, buat Randy, juga buat Mas Kris yang udah share di sore hari Selasa Berbagi. Dan minggu depan kita ketemu lagi di jam yang sama pastinya, baik itu di GoPlay ataupun di Facebook Live-nya Pijar TV. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.